Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Harisma Ditansyar dengan NIM 200210502010 dari Universitas Negeri Makassar Teknik Informatika dan Komputer kelas A. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah struktur data, di mana saya akan membuat flowchart dan program antrian BPJS. Oke, langsung saja kita masuk pada Drawio untuk pembuatan flowchart-nya. Oke, langsung saja kita masuk pada programnya. Nah, pada baris ke-6 ini terdapat sebuah variabel dengan tipe data integer dengan maksimal indeksnya ke 1000. Kemudian pada baris ke-7 terdapat variabel awal dengan tipe data integer sama dengan 10. Kemudian integer akhir sama dengan -1. Nah, selanjutnya pada baris ke-10 terdapat tipe data bulan dengan variabel kosong. Kemudian baris ke-11 sampai baris ke-16 terdapat fungsi if else, di mana jika kondisinya ini terpenuhi maka baris ke-12 akan dieksekusi. Begitupun sebaliknya jika if-nya tidak terpenuhi maka baris ke-13 yang akan dieksekusi. Kemudian lanjut untuk baris ke-17 terdapat tipe data bool dengan variabel full. Kemudian terdapat if else, dan jika kondisi pada if ini true atau benar maka baris ke-19 akan dieksekusi. Kemudian jika else yang terpenuhi maka baris ke-21 yang akan dieksekusi. Oke, lanjut. Nah, pada baris ke-24 terdapat fungsi di mana dideklarasikan nama variabelnya yaitu antrian masuk dengan integer no. Kemudian terdapat if else, di mana jika kondisinya terpenuhi maka akan dieksekusi. Kemudian pada baris ke-27 terdapat else dengan plus akhir. Kemudian pada baris ke-30 terdapat nomor dengan indeks akhir sama dengan 0. Kemudian baris ke-32 terdapat lagi fungsi dengan void antrian keluar, yaitu menghapus antrian, fungsinya menghapus antrian. Kemudian terdapat if else dengan if kosong, kemudian sebuah teks dengan perintah menampilkan teks yaitu antrian sudah kosong. Kemudian pada baris ke-36 terdapat else, di mana terdapat lagi struktur for, di mana diinisialisasikan a, integer a sama dengan awal. Kemudian a, apakah a lebih kecil dari akhir. Kemudian a++. Kemudian nomor dengan indeks ke a. Kemudian nomor indeks a plus 1. Kemudian pada baris ke-40 terdapat min akhir. Kemudian terdapat lagi if jika akhir sama dengan -1. Jika kondisi ini terpenuhi maka lanjut pada baris ke-42 awal sama dengan -1. Nah, kemudian pada baris ke-46 terdapat lagi sebuah fungsi. Begitupun dengan baris ke-49 terdapat sebuah fungsi. Dengan baris ke-46 ini terdapat namanya nama variabel yang digunakan yaitu fungsi clear, di mana ini fungsinya untuk menghapus semua antrian. Kemudian baris ke-47 awal sama dengan akhir sama dengan -1. Kemudian baris ke-49 void view terdapat if else, di mana if kosong maka akan dieksekusi antrian kosong.
Kemudian baris ke-53 terdapat else, di mana kita menggunakan sistem kelas. Untuk baris ke-55 terdapat for lagi dengan inisialisasi A, integer A sama dengan awal, kemudian apakah A lebih kecil sama dengan akhir, kemudian A++. Nah, untuk baris ke-56 sampai 58 ini terdapat sebuah cout untuk menampilkan X pada saat dieksekusikan nanti. Nah, lanjut pada baris ke-62 di mana terdapat sebuah fungsi main, fungsi utama. Nah, di dalamnya terdapat integer choose, di mana ini adalah integer choose P sama dengan 1 urut, di mana ini adalah pendeklarasian untuk pilihan user dan nomor untuk antrian. Kemudian, nah, di sini pada baris ke-65 kita menggunakan while baris ke-65 sampai baris ke 114 terdapat while. Nah, di sini kita akan untuk do kita menggunakan sistem kelas dengan sebuah perintah untuk menampilkan teks. Baris ke-67 sampai 76 menampilkan teks. Nah, di sini baris ke-75 terdapat scene, di mana kita bisa menginputkan sebuah data pada saat dieksekusi. Kemudian baris ke-76 juga cout. Kemudian lanjut pada if, terdapat fungsi if else if. Nah, di sini if else if. Di sini if choose sama dengan 1, kemudian baris ke-78 if kosong, jika kosong kita bisa mengeksekusi baris ke-79 itu antrian sudah penuh, mohon tunggu beberapa saat lagi. Kemudian baris ke-81 terdapat else, kemudian urut sama dengan P, kemudian antrian masuk, kemudian baris ke 84 sampai baris ke 90 adalah sebuah perintah untuk menampilkan teks, kemudian for plus plus. Lanjut untuk fungsi else if terdapat choose sama dengan 2, kemudian terdapat perintah menampilkan teks. Selanjutnya else if choose sama dengan 3 dengan subject view, kemudian else if choose 4 dengan subject clear, kemudian kita bisa menampilkan sebuah teks jika kondisi pada baris ini terpenuhi. Kemudian else if dengan choose sama dengan 5, kemudian else dengan perintah masukkan Anda salah. Oke. Nah, yang terakhir terdapat while choose sama dengan 5 choose. Ini adalah operator 5. Oke. Kita eksekusi untuk mencoba apakah sudah benar. Oke. Program antrian BPJS. Nah, di sini nomor 1 tambah antrian, kemudian 2 panggilan antrian, kemudian ketiga lihat daftar antrian, keempat format, kelima exit. Kita mencoba untuk menambahkan antrian terlebih dahulu. Kita sin atau menginputkan sebuah angka 1 enter. Nah, nomor antrian 1 silahkan mengantri menunggu 0 antrian. Kita lanjut untuk panggil antrian saja atau kita menambahkan antrian lagi. Nah, sudah 2 nomor antrian, kemudian kita panggil antriannya. Misalnya kita panggil antrian untuk yang pertama, silahkan dipanggil, lihat daftar antrian atau langsung saja kita masuk pada formatnya. Antrian dikosongkan, kemudian exit. Nah, oke.
itulah tadi sedikit penjelasan dari program dan juga flowchart untuk antrian BPJS atau QI. Mohon maaf jika ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.